bertindak meneror orang-orang yang ada di Prakanong. Karena dia merasa orang-orang Prakanong inilah yang bikin suaminya tahu kalau dia sebenarnya hantu. Hai guys, welcome back to The Soberia. Sekarang kita akan bahas setan-setanan tradisional punyanya negara tetangga nih. Soalnya cukup beragam nih kan ceritanya. Ada yang serem, ada yang bikin sedih, ada juga nih yang bikin kesel. Ya udah langsung aja ya kita bahas hantu-hantu tradisional dari Thailand. Yang pertama ada hantu Pipop. Hantu Pipop disebut sebagai hantu yang paling menakutkan dan paling berbahaya nih. Masyarakat Thailand sendiri percaya kalau Pipop ini bersemayam dalam tubuh seseorang dukun wanita dan akan berkeliaran pada malam hari untuk memangsa korban guys. Katanya mereka akan merasuki tubuh orang-orang yang sedang sakit dan memakan organ tubuhnya hingga tewas. Pipop sendiri menjadi hantu yang paling ditakuti di Thailand loh. Mereka bahkan nggak berani nih menyebut namanya saking takutnya didatangi hantu itu. Yang kedua ada hantu yang bernama Pret. Awal dengar namanya nih, langsung ngerasa kayak ini setan kayak nggak ada wibawanya banget ya. Tapi setelah aku tahu detailnya, hantu Pret ini merupakan salah satu setan Thailand yang paling ditakuti nih. Masyarakat Thailand percaya bahwa orang-orang yang tidak tahu terima kasih dan bersikap serakah duniawi akan bereinkarnasi menjadi Pret. Yang paling bikin aku takut dari hantu Pret ini adalah badannya itu tinggi banget guys. Nafsu makannya besar, tapi mulutnya kecil. Jadi dia tuh nggak akan pernah bisa memenuhi kerakusannya sendiri. Tapi menariknya, Pret ini bahkan memiliki festival tersendiri loh di Thailand Selatan yang bertajuk Hungry Ghost Festival. Yang ketiga ada hantu yang bernama Nang Tani. Nah, Nang Tani ini bentuknya cewek ya, cantik, pakai baju adat Thailand warna hijau, pakai lipstiknya warna merah tua, dan keluarnya ini setiap malam bulan purnama guys. Ini bagus ya, jadwal gentayangannya jelas nih, karena bentuknya cewek cantik, jadi mangsanya ini udah jelas ya cowok-cowok yang suka mempermainkan wanita. Nah, kalau ketemu Nang Tani, biasa sama Nang Tani ini nanti diajak untuk berhubungan seksual guys. Jadi kalau kalian sampai berhubungan seks sama orang lain, nanti Nang Tani ini bakalan datang buat membunuh kalian loh. Ini gila kan? Jadi emang udah sejak zaman dulu nih, nggak usah manusia, setan aja udah benci sama fuckboy. Walaupun kedengarannya mengerikan, tapi sebenarnya Nang Tani ini baik hati guys. Dia suka ngasih makan biksu-biksu yang lewat dan lagi dalam perjalanan. Nang Tani ini juga banyak dijadikan jimat dalam berbagai bentuk dan ukuran. Dan sampai sekarang, khususnya di daerah, orang-orang suka mengikat kain sutra ke pohon pisang yang diyakini sebagai tempat tinggal Nang Tani. Kalau kalian malam-malam lewat pohon pisang aja udah ngeri kan? Ini ditambah pohon pisangnya dipakaikan kain sutra. Bayangin aja ya gimana seremnya. Yang keempat ada hantu yang bernama Piam. Nah, kalau kalian suka ketindihan nih atau kerep-repan gitu kalau tidur, nah kalau di Thailand ini ada setan nih yang menjadi penyebabnya. Namanya itu Piam. Jadi menurut cerita, kalau kita lagi tidur, katanya Piam ini bakalan duduk di atas tubuhnya kita. Mulai tuh sesak napas, nggak bisa gerak, bahkan beberapa katanya sampai ada yang meninggal loh guys. Terus gimana sih caranya biar nggak ditindihin sama Piam? Nah ini ada satu cara nih biar nggak ketindihan sama si Piam ini. Jadi katanya Piam nggak nyerang wanita loh. Dia cuma nyerang cowok-cowok aja. Jadi biar nggak ditindihin sama Piam, kita harus mengelabuhi dia dengan cara kita pakai lipstik dulu sebelum tidur. Unik ya. Jadi tinggal pilih tuh, mending ketindihan atau pelan-pelan jadi ladyboy. Hantu yang kelima ada hantu yang bernama Krasue. Mirip dengan legenda hantu kuyang di Indonesia nih, Thailand juga mengenal nih ada hantu yang hanya terdiri dari kepala dan tubuh bagian dalam seperti usus yang terbang gitu ya di malam hari. Tujuannya untuk mencari mangsa kan. Bedanya sama kuyang, kalau Krasue ini kalau lagi keliling dia bakal ada kayak cahaya gitu. Cahayanya ini berpendar gitu guys. Jadi dari jauh itu kayak itu apaan sih tuh terang-terang gitu. Pas dilihat kepala sama jeroannya aja. Krasue ini emang kalau siang
jadi kayak cewek biasa gitu guys. Tapi kalau malam baru tuh dia berubah, lalu dia keliling nyari wanita hamil, kalau enggak bayi gitu. Tujuannya ya buat dimakan. Mirip banget nih ya sama kuyang yang ada di Indonesia. Katanya Krasue ini awalnya adalah wanita cantik yang dibakar sampai mati guys. Miris banget kan? Habis itu dia malah dikutuk untuk selalu lapar akan daging dan darah. Kalau gini sih bukan salah Krasue ya, tapi salah yang ngutuk. Ngapain coba ngutuk orang yang jelek-jelek? Nah, kalau udah kejadian malah bikin ketakutan kan kalau gini jadinya. Nah, kalau kalian mau tahu detailnya tentang kehidupan Krasue, kalian bisa nonton nih film judulnya Inhuman Kiss. Di Netflix juga ada kok guys. Filmnya juga bagus, aku suka nih filmnya. Nah, di Thailand itu juga ada kuyang laki-laki loh guys, namanya Krahang. Krahang ini bergerak atau terbang dengan bantuan tampian beras yang digunakan sebagai sayap. Biasanya Krahang ini berkeliaran tanpa mengenakan baju dan hanya menggunakan kain untuk menutupi bagian bawahnya aja. Masyarakat Thailand sendiri percaya nih kalau hantu Krahang ini datang untuk mengganggu para gadis yang ada di desa. Meski dikenal nggak berbahaya, tapi masyarakat Thailand, khususnya para perempuan yang ada di sana, takut banget loh sama hantu ini. Yang keenam, ada hantu yang bernama Pi Kong Koi. Bentuk setannya ini rambutnya panjang guys, kakinya satu, jadi dia kalau jalan itu kayak lompat-lompat sambil teriak koi, koi gitu. Terus beberapa orang bilang mulutnya tuh bentuknya kayak lalat guys, kayak moncongnya itu bisa nyedot gitu guys. Nah, ini ada satu cerita nih dari Luang Puen Sucino. Dia ini adalah mantan kepala biara dari salah satu biara di Chiang Mai. Nah, doi cerita nih, katanya pas dia lagi jalan sama temennya di hutan yang bernama Kamun di Laos, mereka itu diserang sama sekerumpulan Pikongkoi. Jadi kalau menurut Luang Puen Sucino ini, Pikongkoi ini bentuknya segede anak umur 14 tahun, punya kulitnya warnanya coklat tua, rambutnya hitam, badannya kurus, tapi perutnya itu buncit guys. Terus mereka bawa busur dan panah sambil teriak koi. Tuh. Akhirnya mereka berantem nih dari malam sampai pagi. Terus Pikongkoi ini nyerah dan mereka mulai ngajak rombongan biksu tadi untuk main ke rumahnya. Lah, pada September tahun 2016, sempat ramai nih sampai masuk ke berita, ditemukan jejak aneh di hutan di Provinsi Loi. Orang-orang yakin nih kalau ini adalah jejak kaki Pikongkoi. Terus pas dimintain keterangan, Direktur Lembaga Kebudayaan setempat malah bilang kalau Pikongkoi itu memang ada. Katanya Pikongkoi ini adalah satu kelompok etnis di situ guys, yang memang udah lama nggak kelihatan. Yang ketujuh, ada hantu yang bernama Maenak. Nah, bagi kamu yang udah pernah nonton film drama komedi horor dari Thailand yang judulnya Pimak Prakanong, pasti nggak asing banget kan dengan sosok hantu yang bernama Maenak ini. Maenak Prakanong ini maksudnya adalah Maenak dari Prakanong. Jadi Prakanong ini nama daerahnya ya. Dan ini masih satu distrik nih di Bangkok. Jadi setan Maenak ini setan ibu kota ya. Maenak ini kayaknya adalah setan tradisional Thailand yang paling terkenal di Indonesia. Soalnya film-filmnya ini udah sering banget diputar di TV-TV nasional. Pimak. Tahu kan? Sebelum meninggal, Nak ini adalah seseorang wanita yang cantik banget dan sedang hamil. Ia sangat menyayangi suaminya banget nih. Sampai pada akhirnya sang suami yang mesti mengikuti wajib militer gitu untuk berperang. Nah, Maenak ini kan lagi hamil kan, hingga sampai akhirnya dia harus melahirkan. Tapi ketika dia melahirkan, dia meninggal guys. Suaminya yang baru pulang dari perang, ketemulah dia sama si Nak ini. Kalau ada warga yang mencoba mengingatkan suaminya kalau Nak ini sebenarnya udah meninggal, pasti akhirnya dia bakal dibunuh guys. Akhirnya semua warga diam. Dan sampai suatu hari, waktu itu Maenak ini lagi menyiapkan makanan nih buat suaminya. Ketika dia lagi nyiapin, dia nggak sengaja nih Nak menjatuhkan jeruk nipis. Refleks dia mau ngambil kan jeruk nipis itu, tapi ternyata jaraknya ini jauh banget guys. Akhirnya Nak nggak sengaja nih manjangin tangannya, dan ini dilihat langsung loh sama suaminya. Ya akhirnya takut dong suaminya ngelihat istrinya yang bisa gomu-gomuno gitu, kayak Luffy dari One Piece itu loh guys. Malamnya suaminya ini pamit mau pipis bentar. Tapi sebenarnya dia mau kabur. Dia kabur sampai ke Wat Mahabut. Wat Mahabut ini katanya adalah kuil suci yang nggak bisa dimasukin hantu. Sedih suaminya kabur, akhirnya Maenak ini meneror orang-orang yang ada di Prakanong. Karena dia merasa orang-orang Prakanong inilah yang bikin suaminya tahu kalau dia sebenarnya udah jadi hantu guys. Sampai akhirnya Maenak ini ditangkap sama biksu pengusir setan gitu.
ditangkap, terus dimasukkan nih ke dalam toples. Nah, kabarnya hingga saat ini keluarga kerajaan Thailand masih menyimpan nih toples tersebut. Sebenarnya ini cerita biasa aja ya guys. Nah, yang bikin serem itu karena ternyata di Bangkok itu beneran ada kuil yang dibikin buat mengenang Maenak. Jadi di salah satu distrik di Prakanong, Sukhumvit, tepatnya di Onut, di sini ada kuil Maenak. Di tengah-tengah kuil itu ada patung Maenak nih sama anaknya. Di dalam kuil ini ditaruh kain-kain indah buat persembahan kepada Maenak. Terus ada foto gambar-gambar Maenak dan mainan anak-anak kecil nih buat mainan anaknya Maenak. Terus yang bikin menarik lagi guys dari cerita ini adalah Maenak ini ternyata ada penjelasan logisnya guys. Jadi Anek Nawi Kamul yaitu seorang sejarawan asal Thailand meneliti cerita tentang Maenak ini nih. Dan dia menemukan satu artikel di koran The Siam Prabet tanggal 10 Maret tahun 1899. Jadi di artikel itu guys disebutkan kalau cerita Maenak ini berdasarkan dari kehidupan Amdaeng Nak atau Nyonya Nak. Amdaeng Nak ini meninggal pas lagi hamil. Terus anaknya yang paling gede gak mau nih kalau bapaknya sampai menikah lagi dan dia harus membagi warisannya sama ibu tirinya nanti. Akhirnya anaknya ini menciptakan hantu. Dia bikin isu-isu hantu, dia dandan jadi cewek cantik dan pakai baju cewek, terus dia nongkrong nih di pinggir sungai guys. Pokoknya dia selalu melempar batu gitu ke semua perahu yang lewat. Akhirnya orang-orang itu nyangka kalau pelakunya itu memang hantu. Nah itu dia guys cerita dari 7 hantu yang berasal dari Thailand. Gimana? Kalau tadi aku ada salah silahkan revisi ya, atau tulis pendapat kalian hantu mana nih yang paling serem di bawah. Terima kasih teman-teman udah nonton. Aku Indri Hanan pamit undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you!